Pemirsa, Bea Cukai Makassar melayangkan panggilan terhadap jemaah haji yang viral pamer perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi asal-usul perhiasan yang dipamerkan jemaah haji tersebut. Salah satu jemaah haji bernama Suwanarti Daeng Kanang asal Debarakasi, Makassar, Sulawesi Selatan viral saat memamerkan perhiasan emas seberat 180 gram. Aksi pamer perhiasan bernilai ratusan juta rupiah itu mengundang reaksi banyak pihak termasuk pihak Bea Cukai Kota Makassar. Pihak Bea Cukai telah melayangkan surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengetahui apakah emas seberat 180 gram yang bernilai lebih dari 100 juta rupiah itu dibeli di Tanah Suci saat menunaikan ibadah haji atau dibawa dari tanah air dan digunakan saat kepulangan. Selain melayangkan surat pemanggilan klarifikasi, petugas Bea Cukai Makassar juga telah mendatangi kediaman yang bersangkutan. Barang yang melekat pada badan diri penumpang dalam hal ini jemaah haji tentunya kita tidak bisa serta-merta main periksa ya, main geledah, tetapi alangkah baiknya seyogianya yang bersangkutan mendeklarasikan kalau membawa barang tersebut jika memang yang bersangkutan memang mungkin belanja atau shopping lah sebutannya atau apapun namanya. Nah, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bawaan dari luar negeri diantaranya perhiasan yang dibeli jemaah haji akan dikenakan biaya masuk atau pajak jika harganya melebihi $500. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu masjid bersejarah yang berada di kota Makkah adalah Masjid Jin. Masjid ini miliki kisah bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan rombongan jin yang akan berbaiat kepadanya. Terletak di distrik Gaza, kota suci Mekah, sebuah bangunan dengan ukuran tidak terlalu besar yakni sekitar 10 kali 20 meter persegi. Masjid Jin kokoh berdiri. Masjid Jin juga dikenal dengan nama lain diantaranya Masjid Bai'ah dan Masjid Al-Hars. Dinamai Masjid Bai'ah lantaran di tempat inilah Rasulullah SAW menerima rombongan bangsa jin berbaiat kepada sang Nabi. Bangunan ini bisa dikatakan cukup sederhana. Hanya ada satu menara yang menjulang ke atas dan terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 digunakan untuk area sholat jemaah laki-laki dan lantai kedua dijadikan tempat sholat jemaah perempuan. Pemirsa, keluarga jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat yang hilang saat melaksanakan ibadah haji histeris serta minta bantuan Presiden Joko Widodo untuk segera diketemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Kepada pemerintah Indonesia, bapak saya mohon dikembalikan. Didin, salah satu anak jemaah haji yang hilang saat menjalankan ibadah haji, histeris dan minta tolong ke Presiden Jokowi agar ayahnya segera ditemukan. Suharja, salah satu jemaah haji asal Desa Babakan Sari, RT 11 RW 4, Blok Pasir, Kecamatan Bantarujek, melaksanakan ibadah haji dengan istrinya berusia 59 tahun yang semuanya berprofesi sebagai petani. Pasutri ini menunggu berangkat ibadah haji sejak 2012 lalu. Dan baru tahun ini menjalankan rukun Islam kelima melalui KBIH Al-Hikmah. Saya sangat sedih sekali, bapak saya hilang, entah kemana itu. Mohon bantuannya sekarang. Supaya diketemukan. Saya sangat sedih sekali karena bapak saya satu-satunya ketemu. Mohon Pak. Menurut Didin, salah satu anak jemaah haji yang hilang meminta kepada Presiden Jokowi agar bapaknya segera ditemukan dan bisa pulang ke kampung halamannya. Eis Karyawati, pengurus KBIH Al-Hikmah, menjelaskan salah satu jemaah haji yang hilang ini ketika berada di Arafah. Pak Suharja itu sebenarnya hilang yang kedua kalinya ya. Hilangnya itu di Arafah saat dia itu mau ke toilet. Ya, malahan ke toiletnya bersama istrinya yang keluar dari toilet sudah nggak ada Pak Suharjanya.
entah kemana, entah ke barat nggak ke timur. Tapi setelah itu langsung laporan Karu dan Karom ya ke ketua kloter. Saat itu juga langsung dipublikasikan ke berbagai sektor dan sampai saat ini tidak ditemukan. Pihak keluarga berharap Presiden Joko Widodo untuk membantu mencarikan bapaknya yang hilang dan bisa kembali ke kampung halamannya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kita akan langsung bergabung dengan putra dari jemaah haji asal Majalengka yang hilang, Bapak Didin Saifuddin. Selamat petang Pak Didin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Didin, saat ini informasi terakhir yang Anda terima terkait hilangnya ayahanda Anda seperti apa? Hilang-hilangnya udah lama, udah 12 hari gak ketemu bapak sayanya dari sini. Saya mau ketemukan bapak saya dengan petugas gitu. Kalau bisa petugas itu harus mencari dan mohon bantuannya kepada Bapak Presiden Pak Jokowi Widodo. Bapak saya hilang, mohon kepada Pak Jokowi Widodo, mohon bantuannya. Dan saya berharap sampai ketemu dan tidak batas waktu. Jangan di waktu-waktu sampai sebulan 2 bulan gitulah, sampai ketemu aja dah. Oke. Saya ini, ya. Pak Didin, ayah Anda berangkat ke Tanah Suci bersama siapa saja? Berangkat Tanah Sucinya sama ibu saya, Ibu Aad. Sama kloter 10 di sini. Bareng-bareng dah. Oke, kemudian kalau informasi dari ibu Anda, kapan hilangnya ayah Anda dan berapa kali? Tadi informasinya sudah 2 kali sempat hilang ya? Ya, 2 kali. Yang pertama itu di Mekah ya. Yang pertama, yang keduanya itu yang kedua di Padang Arafah. Lagi ini udah mau ke toilet hilang. Ibu Aadnya mau masuk, itu udah masuk. Bapaknya harus suruh tunggu di luar, tapi udah keluar kagak ada bapaknya. Oke. Kemudian sempat 2 kali hilang. Apakah ayah Anda memiliki mungkin penyakit tertentu seperti mungkin demensia atau seperti apa kesehariannya, Pak? Ini ya, demensia, penyakitnya itu suka linglung. Suka linglung ya? Linglung. Tapi, Oke. Ya. Kalau kesehariannya ketika ayah Anda sedang kambuh, linglungnya seperti apa? Suka lupa pulang atau gimana? Iya, gini. Bapaknya suka mau pulang aja gitu. Tapi ini rumahnya, tapi mau pulang katanya gitu. Udah dibilangin juga. Oke. Kemudian terakhir komunikasi dengan ayah Anda kapan? Udah lama, udah 12 hari. Tapi ibunya suka nelpon, Ibu Aadnya. Kalau dengan ibu Anda? Kalau komunikasi dengan ibu Anda terakhir? Terakhir kemarin. Kemarin, apa yang disampaikan oleh ibu Anda terkait pencarian ayah Anda di sana? Ya, Ibu Aadnya konfirmasi sama saya. Din, saya mau mencari Bapak Suharja ke rumah sakit. Katanya gitu, kata Ibu Abdi. Kagak ada gitu ta. Bilangnya. Oke. Kemudian Pak, Anda meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencari ayah Anda di sana. Sampai saat ini petugasnya mencari seperti apa? Ya, tugasnya juga udah mencari itu, tapi nggak ketemu-ketemu. Udah disisir kemana-mana gitu, nggak tenda, kagak ada. Kalau di sini kalau udah bingung gitu, kalau nggak ketemu, kabarnya ini buruk-buruk aja gitu, nggak ketemu gitu ta. Pinginnya disisir itu sama
petugas yang kepolisian Arab Saudi itu. Baik, dan harapan Anda dengan meminta bantuan kepada Presiden Jokowi, ayahanda segera ditemukan ya Pak Didin. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Didin Saifuddin. Kita doakan bersama yang terbaik untuk ayah Anda segera ditemukan dan pulang dalam keadaan sehat kembali ke tanah air. Terima kasih Pak Didin, selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, upaya pencarian 3 jemaah haji Indonesia yang hilang pasca puncak ibadah haji terus dilakukan. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah Arab Saudi akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Kerajaan Arab Saudi untuk mencari keberadaan 3 jamaah tersebut. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi hingga kini terus mencari keberadaan 3 jemaah haji yang hilang saat pelaksanaan puncak ibadah haji. Sedikitnya 5 rumah sakit baik yang ada di kota Mekah maupun di luar kota Mekah telah didatangi untuk proses pencarian jemaah yang dinyatakan belum kembali usai pelaksanaan puncak ibadah haji. Diketahui Idun Rohim jemaah asal Palembang merupakan salah satu jemaah yang dinyatakan hilang lebih lama, yakni terakhir ia pamit ke toilet saat melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Kemudian 2 orang lainnya dinyatakan belum kembali ke rombongannya saat melaksanakan lempar jumroh di Jamarot di kawasan Mina. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah atau Kabid Linjam PPIH Arab Saudi Harun Al-Rashid akan melibatkan kepolisian Kerajaan Arab Saudi untuk proses pencarian ketiga jemaah yang dinyatakan hilang. Saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi untuk mempersiapkan administrasinya. Hari yang ke-10 ini kita sudah membuat surat kehilangan dari ketiga nama jamaah kita. Dan insya Allah setelah surat itu jadi, segera kita akan layangkan ke pihak kepolisian yang berwenang di sini. Walaupun nanti misalnya belum diketemukan, nanti juga ada petugas kita yang berada di Jeddah, ya, Pak Konsul Haji nanti akan melanjutkan proses ini dan juga berkoordinasi terus sampai diketemukannya jamaah kita. Nanti ada proses lanjut tentunya yang akan dikoordinasikan. PPIH berkomitmen terus melakukan pencarian ketiga jemaah. Jika nanti waktu misi haji Indonesia selesai, maka proses pencarian akan dilanjutkan oleh pihak Konjen Jeddah dan KBRI Arab Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dua hari pencarian akhirnya satu lagi jenazah korban tertimbun tanah longsor di Desa Tribuana Karangasem ditemukan. Kami segera kembali usai jeda.